Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau sebelumnya tutorial yang kita buat adalah untuk mendaftar atau sign up ini, sama sebagai instruktur maupun juden. Karena kemarin sudah bahas itu, ini kesempatan ini kita akan bahas untuk yang video yang kedua, yaitu untuk bisa login ya, dari akun yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Setelah kita masuk di psikologi ini, masuk ke browser, Chrome boleh, Mozilla boleh, sudah masuk di sini, kita langsung di login. Kita masukkan email kemarin yang kita daftarkan. Nah, kalau sudah masuk tadi, ini sudah masuk di tadi dari email yang kita buat. Kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal masuk di course. Ya, masuk di course. Kalau my course ini kita berarti sudah masuk, sudah mempunyai kelas, maksudnya course ini semuanya kelas. Karena kita belum punya kelas, maka ini tidak akan terlihat. Karena kita baru pertama kali, maka kita awali dengan create course atau membuat kelas, ini istilahnya, membuat kelas. Nah, sekarang kan muncul seperti ini. Course name ini adalah nama kelasnya. Lesson ini bagian sheetnya, misalnya dari kelas 7 nanti bisa masuk di atau mungkin bahasa Inggris. Nah, ini misalnya dari utamanya kita beri nama kelas, itu kelas 7. Kemudian sectionnya ini belum ada. Kelas 7, kemudian sectionnya ini bisa misalnya mapelnya bahasa Inggris 7A gitu, karena nanti kan ada 7A 7B dan terusnya gitu. Ini itu kemudian ada ini adalah education, ada primary 3 aja, kemudian git. Nah, ini sudah muncul, sudah tadi kelas 7 bahasa Inggris 7A. Kalau membuat kelas lagi, misalnya kita buat kelas semuanya dulu gitu, kita bisa masuk di kelas lagi. Kita buat misalnya sampai selesai gitu ya, misalnya ini di kelas, kemudian klik my course, bukan ini karena kliknya kan nggak kelihatan, kita klik di my courses maksudnya. Nah, kalau kita gabung kelas orang lain, kita nanti join course. Kalau join course nanti kelas orang lain akan memberikan kode aksesnya. Kalau kita mau buat ya tetap masuk di create course. Nah, setelah muncul ini sama, kita tadi sudah membuat kelas 7, kita ulangi kelas 7 lagi untuk course name-nya. Kelas 7 sudah ada, mestinya sudah ada. Nah, ini sudah muncul yang tadi. Kelas 7 sectionnya lah, ini ganti bahasa Inggris 7B kan ganti gitu. Education begitu sama. Nah, begitu seterusnya. Nanti kita buat semuanya. Nah, perlu diketahui kalau sudah kita membuat kelas tadi, namanya kelas 7 di bahasa Inggris 7B, ini kelas utamanya kelas 7, kemudian mapelnya bahasa Inggris kelas 7B, karena nanti kan ada 7C dan terusnya. Ini setiap kelas sectionnya nanti akan punya akses kode sendiri-sendiri. Ini akses kodenya sendiri-sendiri. Nah, akses kode inilah nanti yang akan diberikan kepada siswa agar bisa masuk di kelas itu. Kita lihat bahwa kalau kita klik course di sini, sudah akan muncul beberapa kelas yang ada di sini. Nanti akan muncul. Nah, ini kelas 7, ada bahasa Inggris 7A, ada bahasa Inggris 7B dan seterusnya. Kalau kita mengajarnya sampai 7G misalnya, ya kita buat kelas lagi begitu. Kemudian kita mungkin buat mengajarnya mapel yang lain di kelas lain, misalnya tersaja masuk di course ini tadi, kemudian masuk di my courses. Nah, setelah muncul ini sama tadi create course, ini di kelas 7 sama.
Ini kalau sudah pernah kita buat pasti dia akan muncul. Nah ini sudah muncul kelas 7, sectionnya sekarang diganti misalnya PAI 7A misalnya seperti itu, sama aja di sini. Nah, kode aslinya kan beda-beda, kode aslinya bisa-beda. Kita udah punya beberapa kelas ya. Kelas ini adalah kelasnya, proses ini adalah kelasnya. Jadi kita kalau sudah banyak begitu kita tinggal di sini. Misalnya bahasa ini 7A, nah, itu kodenya. Nah kodenya kan beda-beda. Nah di sini kode ini yang akan membedakan anak dengan masuk kode ini berarti nanti masuk di kelas 7 bahasanya 7A. Tapi dengan kode yang tadi masuk di kelas 7 tapi bahasa Inggris kelas 7 begitu. Tiap kelas akan beda kodenya, tiap mapel dan juga ada beda kodenya. Ini nanti yang membedakan itu. Contohnya cukup 3. Kalau sudah seperti itu, kalau kita misalnya mau membuat materi, misalnya di kelas 7A begitu, misalnya saja, kita tinggal klik di sini, dari proses ini. Kalau tidak kelihatan nanti langsung di proses, nanti bisa di my proses ini sama saja. Tapi kalau udah dikit nggak apa-apa, masih dikit nggak apa-apa, kalau masih banyak nanti akan terasa. Ini kan udah kelihatan di sini, dari kelas di 7A, bukan grid course lagi. Kalau kita tadi kan buat kelas, karena sudah ada kelasnya, kita tinggal di sini. Nah setelah muncul ini ada beberapa soal kan, paling tidak nanti kodenya ini. Tapi kan kita belum buat materi, jadi anak belum bisa masuk sini. Bisa masuk tapi tidak ada materinya. Bisa masuk dari ini atau material ini. Ini ada banyak sekali. Kalau kita mau membuat sebuah tes, nanti kita masuk di tes quiz. Ini kita menunya banyak sekali. Misalnya ya kita buat, kita lihat aja dari satu persatu. Assignment misalnya munculnya. Nah ini ada yang bilang tugas, namanya tugasnya apa begitu, misalnya membuat teks deskriptif misalnya dengan keterangan yang di sini. Deskriptif itu keterangannya. Unit ini adalah batas akhir, batas akhir dari pengumpulan tugas anak. Jadi ini seperti Microsoft itu, ini linknya, kalau ada link di website misalnya, ini kalau nanti diikutkan filenya, maksudnya di attach file, mungkin Bapak Ibu ada filenya di Microsoft sendiri, begitu tinggal dilampirkan. Ini file ini melampirkan begitu. Kemudian ini gambar dan seterusnya di sini. Ini hanya deskripsinya, kategorinya sangat terserah, nanti diambil juga boleh. Bersama ini totalnya nilainya. Gitu. Tinggal gitu. Ini untuk contoh assignment. Tapi ada juga mungkin misalnya masuknya di tes quiz. Nah sekarang kalau sudah masuk di kelas tadi, misalnya materialnya, misalnya ini ya, misalnya kita membuat quiz dulu ya, kita buat quiz misalnya, Kalau sudah muncul tinggal beri nama, misalnya ulangan harian, gitu aja. Materi bab 8 gitu aja. Bab 8. Akhirnya ini batas akhirnya mau diakhiri kapan gitu. Misalnya pada Maret tanggal 31 nanti jam 11 PM ini adalah jam 12 malam. PM itu malam. PM itu jam 12 siang sampai 12 malam. Kalau PM, AM itu jam 12 malam sampai 12 siang. Jadi sampai jam 12 malam. Jadi misalnya kita batasi seperti itu. Tapi bisa jauh batasnya misalnya hanya sampai jam 10 siang, enggak apa-apa, kita ganti aja jam 10 PM. Dan nilai 100, kategorinya bisa ambil aja enggak apa-apa. Kemudian skalanya dari angka. Kalau sudah seperti ini dia sudah di-create. Ini baru memberikan nama. Nah kalau sudah muncul seperti ini tinggal disetting dulu. Disetting dulu untuk ini submission itu ini harus di enable. Kalau tidak enable nanti anak-anak tidak bisa masuk soal. Di enable dulu submissionnya, di enable. Kemudian time limit dibatasi tidak waktunya.
Kalau dibatasi ya jawabnya ya no, kalau tidak ya, kalau dibatasi yes, kalau tidak ya no gitu. Kemudian atom limit satu time, ini misalnya anak bisa daftar berapa kali. Nah, kalau misalnya bisa diwajibkan bisa 2 kali ya 2 kali. Ya sudah, dari 2 kali daftar itu nanti yang diambil nilai yang mana. Kalau X score berarti nilai yang tertinggi. Kalau last score ini nanti adalah nilai yang terakhir. Walaupun misalnya nilai pertama 70, nilai kedua 80, yang diambil adalah nilai yang terakhir. Kemudian average score ini adalah nilai rata-rata. Jadi tes yang pertama dan yang kedua itu nanti dirata. Itu kalau anak diizinkan mendaftarnya 2 kali. Tapi kalau 1 kali ya 1 kali. Berarti nanti kalau daftar lagi sistem sudah akan menolak karena dengan nama itu sudah pernah daftar ujian dengan akun tadi, misalnya akunnya apa gitu, udah ujian nanti udah terdeteksi. Kemudian randomized order ini dijawab apa, diacak, soalnya diacak. Kalau mau diacak ya yes, kalau tidak mau diacak ya no. Kalau mau diacak soalnya ya yes ini aja. Kemudian kalau question review ini yang mengizinkan jawaban murid itu sebelum dikumpulkan akan di review dulu. Di review itu ditampilkan, dicek gitu, di review dulu. Kalau tidak ditampilkan, maksudnya tidak perlu dicek lagi ya kita no. Tapi kalau anak-anak ingin menggarisbawahi misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor 2 B, dan seterusnya, kalau ditampilkan seperti itu sebelum dikumpulkan nanti kita pakai yes, kalau tidak ya no. Kemudian resumable ini murid siswa nanti diizinkan untuk mendapatkan jawabannya benar salahnya gitu. Jadi resumnya ringkasan nih. Kemudian view submission ini mengizinkan murid untuk melihat tesnya itu. Kemudian yang terakhir adalah head point. Ini kalau head point berarti nilainya nanti disembunyikan. Tapi kalau kita senang dibiarkan berarti nilainya nanti akan anak-anak akan tahu, oh ini saya sekian, anak langsung tahu gitu. Ini adalah biarkan tahu saja, kita setting. Kita kembali ke sini dan kemudian baru di activation tambah satu-satu. Nah, dalam kuis itu ada beberapa, ada true false. True false itu benar salah, kemudian multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda, ordering itu pilihan pendek, short answer IC. Kemudian fill in the blank itu adalah mengisi titik, matching itu menjodohkan itu. Jadi ada beberapa kuis yang bisa diterapkan di sini. Maksudnya ada beberapa maunya diujikan yang mau seperti apa gitu. Kalau yang seperti mau UTS, PTS maksud saya, itu bisa pakai yang short answer atau easy question ini. Ini nanti kita bahas satu persatu dari jumlah ini, tapi intinya sama. Kalau true false ini nanti juga hanya menampilkan apa jawabannya benar dan salahnya. Jadi sudah ini soalnya di sini gitu, soalnya tulis di sini. Kemudian check for true-nya ini benar, kemudian check for false-nya ini tulis yang salah. Jadi kan jawabannya pertanyaannya di sini, pertanyaan di sini, kemudian nanti jawaban benarnya tulis yang di sini, jawaban salahnya tulis di sini gitu. Kemudian correct answer ini adalah jawaban yang benar, ini jawaban yang benar. Kemudian ini disarankan untuk correct. Nanti kalau ini akan muncul apabila jawab salah akan muncul di sini gitu. Caranya kita hilang saja. Maksudnya yang di sini nanti apabila jawabannya salah, nanti sistem akan memberikan jawaban bahwa itu false, salah begitu. Makanya kita biarkan saja, kita tidak usah tampilkan dulu. Ini kalau mau dibatasi waktunya. Jadi walaupun benar salah dibatasi waktunya terus ini. Misalnya dibatasi waktunya akan muncul. Ini saya dibatasi dalam menit. Misalnya 2 menit per soal itu. Mau dibatasi atau tidak? Kalau ini tidak ya tidak. Mungkin ini ada poinnya dan description-nya. Ini kita cancel karena tidak ini benar salah. Kemudian yang kedua adalah true false, multiple choice, pilihan ganda. Ini aja yang kita bahas. Nah ini pilihan ganda sama
nanti pertanyaan di sini, pertanyaannya bisa copy paste sini ya. Ini kalau dari Word tinggal copy paste, boleh sampai di sini. Kalau ingin misalnya seperti matematika bergambar ya gampang, itu nanti tinggal di apa di crop jadikan gambar nanti satu persatu. Kalau itu nanti kita bahas tersendiri untuk masukkan model-model seperti pada matematika. Ini khusus untuk secara umum dulu, karena di sini nanti ada gambarnya, tinggal menampilkan itu aja. Nanti kita bahas video berikutnya. Ini khusus untuk secara umumnya dulu, gitu. Sama ini jawabannya ditaruh sini. Kalau misalnya dari empat opsi, ya kita tambahkan dari add ini. Tapi kalau ini kebanyakan hanya 3 opsi, gitu ya, tinggal remove blank aja. Remove blank ini akan hilang, gitu. Nah, nanti jawabannya dari A, B, C ini kan di random. Tapi baru di random kan ada jawaban yang benar. Ya tinggal saja ditulis di sini nanti yang benar yang mana, gitu. Misalnya yang benar yang choice 2, yaitu nanti yang ditulis yang di B, gitu. Berarti yang nomor 2 yang betul, gitu. Nanti sistem sudah akan mengoreksi sendiri. Ini yang paling gampang. Kemudian ini gradingnya sama, gradingnya nanti S1. Kalau ini tidak dibatasi ya tidak bisa dibatasi. Ini random choice. Ini random choice ini adalah pilihannya nanti ini diacak tidak. Kalau diacak ya di random. Kalau yang tadi di sini tadi soalnya ya, jangan lupa. Kalau di sini yang randomize di sini tadi soalnya, yang ini. Kalau ini ini soal, bukan jawaban. Ini yang soal. Tadi setting pertama. Ini untuk jawaban. Maaf untuk soal. Nah, kalau untuk jawabannya yang cikli yang ini. Kalau mau dibatasi waktunya ya di sini. Kan tiap soal berapa menit, begitu. Mau dibatasi monggo, tidak ya tidak apa-apa. Kalau tadi totalnya sudah ada waktunya. Ya itu lihat di create section itu untuk 1, nanti nggak add lagi dan seterusnya. Itu untuk secara umum saja. Nanti contoh khusus untuk membuat soal nanti kita buat video selanjutnya. Ini hanya gambaran secara umum dulu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah short answer seperti PTS itu ya, IC. Nanti PTS-nya kita bagikan ke anak-anak nanti dengan cara IC ini. Ini pertanyaan di sini, kemudian karakter limit. Ini mau dibatasi tidak? Karakter itu huruf, spasi juga itu. Misalnya ada sumber itu, berarti sumber itu berarti 6 karakter tambah spasi 7, itunya 3, berarti 10 karakter. Gitu. Misalnya ini ada gini, ada ini tulisan ini. Sumber spasi itu. Ini berarti karakternya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah 10. Karakter itu angka, huruf, titik, spasi itu dihitung karakter. Makanya mau dibatasi tidak jawabannya. Kalau dibatasi ya berapa karakter. Kalau tidak ya tidak. Sukanya. Kemudian itu. Ini kalau sebenarnya kalau ini mau dibatasi karakter limitnya nanti misalnya 400, tidak ya tidak apa-apa. Kalau tadi kata saya nulis sumber gitu ya, sumber tadi, sumber itu kan berarti kan ini berapa karakter? 6 karakter. Nah, atau spasi ini hitung 1, spasi 1. Ini untuk karakter itu bisa angka, bisa huruf, bisa tanda baca, spasi itu masuk di karakter. Kemudian kalau tambah question ini kalau waktunya mau dibatasi, kalau enggak nggak apa-apa, grading sama, ini adalah nilainya tinggal di question. Nanti secara total pembuatan soal satu persatu kita praktekkan di video selanjutnya ya. Ini baru secara umum dulu. Nanti videonya saya buatkan untuk pembuatan yang sesuai dengan soal gitu. Saya kira untuk secara umum membuat kelas Bapak Ibu sudah paham. Tadi intinya kan kita membuat kelas dulu. Dari membuat kelas ini nanti Bapak Ibu bisa membuat tugas ke anak, nanti anak bisa masuk di kelasnya gitu. Jadi nanti setelah video ini nanti bagaimana cara memberikan membuat tugas secara urutannya, kemudian kode ini kita berikan kepada anak. Ini baru gambaran utama membuat kelas dulu. Kemudian kalau sudah membuat kelas nanti kita membuat tugas ke anak ya. Jadi sedikit-sedikit biar nanti paham semuanya. Demikian Bapak Ibu
ini tadi materinya adalah membuat kelas, bukan membuat tugasnya dulu baru membuat kelas. Nanti video selanjutnya adalah untuk membuat tugas ke anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Bapak Ibu mendapatkan informasi selanjutnya dari kami Spensago Channel, sebuah portal atau channel khusus untuk media pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.